Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Bapak, Mama, sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam salah satu kisah pertemuan, ada dua orang pastor yang bertemu. Yang satunya pastor yang senior, dan yang satunya pastor yang masih lebih muda. Ketika itu pastor yang senior bertanya kepada pastor yang lebih muda, "Ade, kau punya orang tua masih adakah?" Lalu sang pastor yang masih muda menjawab, "Orang tua sudah berhasil, Kai." "Berhasil apa maksudnya?" "Sudah berhasil kembali ke rumah Bapa. Mereka sudah membantu kami anak-anak, sudah membimbing kami, sehingga kami semua sudah berhasil seperti ini, dan mereka merasa tugas mereka sudah selesai, sehingga ketika Tuhan memanggil mereka, mereka pun kembali. Sehingga mereka sudah berhasil kembali ke rumah Bapa." Ketika mendengar percakapan ini, tentu sebagai orang-orang beriman, kita melihat dari sisi yang lain. Bagi orang-orang yang meratapi kematian dan perpisahan, pasti sesuatu ini adalah lelucon. Tetapi bagi orang yang melihat kematian sebagai suatu saat atau suatu peristiwa yang berrahmat juga dalam hidup, bahwa apa yang dikatakan oleh sang pastor muda adalah juga suatu peristiwa berrahmat yang harus dihadapi oleh setiap orang. Sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Melalui bacaan-bacaan yang ditawarkan kepada kita, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, berkisah tentang pembangkitan Musa oleh Tuhan. Tuhan yang mendengarkan jeritan umat Israel yang ada di Mesir, kemudian memanggil Musa untuk menjadi utusannya, membebaskan umat Israel. Dalam pertemuan Musa dan Tuhan ini, kita kemudian bisa mengambil dua hal dalam hal ini. Pertama, jika kita sebagai umat Israel yang menderita, bagaimana jeritan hati kita, permintaan hati kita, yang kita minta agar Tuhan membantu kita. Dan yang kedua, bagaimana jika kita menjadi Musa. Tuhan memanggil kita, mengutus kita, untuk membantu kita lepas dari setiap belenggu-belenggu itu. Sehingga entah kita menjadi umat Israel yang minta bantuan Tuhan, ataupun kita menjadi Musa yang kemudian datang untuk keluar dari bantuan itu, dalam artian menjadi orang-orang yang membawa perubahan, adalah bagaimana situasi kedekatan kita dengan Tuhan. Dalam artian ini, bacaan pertama menunjukkan kepada kita bahwa hidup doa itu adalah sesuatu yang penting. Apa yang kita minta kepada Tuhan, pasti akan Tuhan dengarkan. Dan bagaimana doa itu bisa dikabulkan, adalah juga mungkin pada saat itu Tuhan minta kita juga untuk bergerak seperti halnya Musa. Lalu dalam bacaan Injil, kita mendengarkan bagaimana ada dua bagian. Bagian pertama adalah ketika orang-orang Yahudi berbicara tentang nasib buruk yang menimpa beberapa orang yang dibunuh oleh Herodes. Dan kemudian Yesus juga mengingatkan tentang 8 orang yang meninggal di Siloam. Dan kemudian Yesus mengangkat suatu perumpamaan tentang pohon ara. Pohon yang tidak berbuah lebih baik ditebang. Bacaan Injil ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kita. Tuhan sudah memberikan rahmat-Nya bagi kita, membantu kita untuk keluar dari setiap masalah kita. Tetapi jika kita tidak setia, jika kita tidak meneruskan berkat Tuhan itu kepada orang lain dan kepada kehidupan kita, maka semuanya akan menjadi sia-sia.
Apa bedanya kita dengan mereka yang dibunuh oleh Herodes atau mereka yang ditimpa menara di Siloam? Adalah setiap orang yang bagaimana tidak bisa menghayati berkat Tuhan itu dalam hidup mereka sendiri. Dan apakah kita sebagai menjadi seperti pohon ara yang hanya tumbuh saja tetapi tidak berbuah? Setiap orang mendapat berkat Tuhan yang sama. Setiap orang hidup di dalam kasih Tuhan yang sama, tetapi bagaimanakah kita bisa berbuah untuk itu? Harus ada buah yang dihasilkan. Jika tidak menghasilkan buah, maka sebaiknya kita ditebang. Untuk itulah dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa setiap umat Israel yang sekalipun sudah dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihannya, tetapi karena hidup tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, mereka ditinggalkan di padang gurun. Hal yang sama juga diingatkan kepada kita. Tuhan sudah memilih kita, Dia sudah memberkati kita, mencintai kita dengan seutuh-utuhnya. Tetapi jika kita lebih mementingkan diri kita sendiri, tidak memperhatikan kebersamaan di dalam hidup bersama seluruh manusia, seluruh sesama kita, maka saya yakin semua berkat itu akan menjadi percuma. Percuma saja kita bersyukur, percuma saja kita berdoa atau pergi misa, tetapi tidak bisa menghidupi itu dalam hidup kita sehari-hari, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Lalu apa bedanya kita dengan umat Israel yang ditinggalkan di padang gurun? Mereka adalah orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang tidak mampu untuk melanjutkan berkat Tuhan, dan mereka ditinggalkan. Sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki masa Prapaskah. Ada 3 hal penting yang selalu diingatkan kita ketika masa Prapaskah, yaitu berpuasa, berdoa, dan bersedekah. Setiap orang yang berdoa adalah setiap orang yang yakin bahwa doa-doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Dan memang Tuhan menjawab doa-doa itu. Tuhan dengan caranya sendiri menggenapi semuanya itu dalam kehidupan kita. Kita layaknya umat Israel yang minta bantuan Tuhan. Dan ada Musa-Musa yang selalu diutus Tuhan untuk membantu kita. Hendaknya di masa Prapaskah ini kita berdoa sungguh untuk hidup kita dan hidup sesama kita. Kita berdoa karena kita mencintai dan kita meyakini bahwa melalui doa perdamaian bisa terjadi. Dan untuk itu juga kita harus berpuasa. Berpuasa yang benar tidak hanya soal menahan godaan, tetapi hendaknya puasa itu menghasilkan sesuatu. Dan hasil yang bisa dicapai dari berpuasa adalah dengan bertobat. Apa yang coba diingatkan Rasul Paulus dan Tuhan Yesus dalam bacaan kedua dan bacaan Injil adalah bagaimana setiap orang harus bertobat dan hidup secara baik. Bagaimana pertobatan itu harus membawa kepada perubahan. Sehingga puasa yang benar adalah puasa yang membawa kepada pertobatan. Dan yang terakhir, bagaimana semua itu diwujudkan dalam tindakan nyata. Percuma berdoa, tetapi membenci sesama. Percuma berpuasa, tetapi lihat 1-2 orang selalu muncul cibiran. Perlu ada bersedekah. Tidak hanya soal memberi, tetapi juga bagaimana soal membantu. Bahkan sebuah senyuman sederhana pun adalah bentuk bantuan kepada setiap orang yang kita temui. Bukan soal seberapa besar yang kita beri, tetapi soal seberapa tulus kita memberikan itu. Oleh karena itu sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Mari dalam semangat berpantang dan berpuasa, kita melanjutkan hidup kita dengan penuh kegembiraan. Setiap orang mendapatkan berkat yang sama, setiap orang mendapatkan cinta Tuhan yang sama. Maka kita lanjutkan itu dalam hidup kita. Kita berdoa karena kita mencintai Tuhan dan sesama kita. Kita berpuasa dan kemudian kita bertobat karena kita tahu bahwa berkat Tuhan itu harus dilanjutkan dengan hati yang penuh dengan ketulusan. Sehingga ketika kita membantu dan memberi,
Kita tidak pernah memikirkan apa yang akan kita terima, tetapi yang kita pikirkan adalah soal kebahagiaan dari memberi. Adalah soal bagaimana diri kita yang sebenarnya ditunjukkan dalam pemberian itu. Oleh karena itu, sama saudara dan saudariku, teruslah berjuang, tetaplah setia, jangan ragu-ragu, Tuhan selalu beserta kita. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering.